Alhamdulillah kita berhasil mampir atau datang ke salah satu peternak yang sudah cukup senior di sini, yaitu di kandangnya Pak Trisno. Kita langsung ketemu dengan Pak Trisno, teman-teman. Nah, itu. Itu Pak Trisno. Nah, Pak Trisnonya sudah menunggu. Katanya saya telepon tadi, Pak Trisno saya mau datang, katanya deg-degan mau wawancara, teman-teman. Gak apa-apa, kita langsung ketemu dengan Pak Trisnonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, beliau ini adalah Pak Trisno. Beliau adalah salah satu peternak senior di daerah Samboja ini. Tepatnya di Gunung. ini desa atau kelurahan, Pak? Desa Gunung Desa. Pinje ya. Nah, di sini adalah desa Gunung Pinje. Nah, Gunung Pinje ini yang saya tahu selama ini, Gunung Pinje ini adalah salah satu pusat sapi ya, Pak, di sini Iya. ya. Bahkan kalau waktu hari raya Idul Adha mungkin ribuan sapi yang dikeluarkan oleh peternak-peternak yang berasal dari Gunung Pinje ini ya, Pak Trisno. Baik, Pak Trisno, ini kan kita lagi jalan-jalan sekaligus mampir ke sini. Ya. Jadi kita mau silaturahmi, Pak Trisno, membuat semacam review tentang kandang Pak Trisno di sini, sehingga nantinya bisa menjadi ajang silaturahmi para peternak dan juga kalau bisa menjadi media pembelajaran untuk kita semua, Pak Trisno. Boleh ya kita video-video kandangnya, Pak Trisno? Boleh. Nah, boleh teman-teman. Hai, Pak Trisno, untuk saat ini kan masih lama, Pak Trisno ya. Masih lama sekali menjelang Idul Adha. Kalau di kandang Pak Trisno di sini ini programnya ini untuk apa saja, Pak Trisno? Untuk pengemukan atau untuk jual beli atau seperti apa? Kalau boleh tahu. Kalau cara Jawa begini untuk jual beli bibit dulu. Untuk jual beli, Bibit. untuk jual beli bibit. Jadi Pak Trisno ini salah satu penyedia ya, Pak Trisno. Penyedia bibit sapi yang nanti akan distribusikan ya ke peternak-peternak di sekitar Gunung Pinje. Gitu, Pak Trisno. Ya. Wilayahnya nih Gunung Pinje saja atau Gunung Binjai. ke daerah yang lain, Pak Trisno? Banyak yang lainnya ya, di Tritip, di Manggar, di Batakan, sampai di Begitu. Samboja. Oh begitu. Jadi wilayahnya di wilayah Gunung Pinje dan sekitarnya bisa sampai Manggar, Tritip, bahkan bisa sampai mungkin Balikpapan juga ya. Bisa. Bisa juga. Ngomong-ngomong mengenai sapi bakalan, Pak Trisno ya. Pak Trisno, bakalan ini yang dimaksud dengan sapi-sapi bakalan ini sapi yang seperti apa biasanya, Pak Trisno? Sapi yang disenangi orang sini, sapinya kurus-kurus, tinggi-tinggi. Namanya untuk bibit yang digemukkan, yang dicari kurus. Oh gitu ya. Sapi bakalan ini sapi-sapi jantan gitu ya maksudnya? Ya, semua jantan. Jadi memang sapi bakalan ini memang bukan sapi bakalan yang ke arah betina ya. Ini lebih ke arah sapi bakalan, sapi jantan yang nantinya untuk digemukkan kembali. Ya. Nah, makanya Pak Trisno tadi bilang sapi-sapi bakalan tuh yang dimaksud adalah sapi-sapi yang dijadikan bakalan yang sekarang ini kondisi badannya masih belum full gitu ya? Ya, belum. Belum Kalau full. bibit, ya. Kalau bibit belum ada yang full. Belum full maksudnya masih agak kurus. Yang penting sapinya itu memiliki kerangka yang tinggi gitu, Pak Ya. Trisno ya. Nah, kalau karakter yang banyak disukai petani di sini, Pak Trisno, sapi-sapi yang seperti apa? Sapi seperti begini. Nah, kita bisa jalan-jalan, Pak Trisno. Seperti begini, begini. Seperti ini ya. Nah, Kenapa kok seperti ini kok disenengin dari segi apanya, Pak Trisno, biasanya dari petani-petani? segi tubuhnya, Tubuh. pastur tubuhnya kan tinggi-tinggi, kakinya tinggi, senang dia. Oh begitu. Hmm. Jadi pertama yang menjadi karakteristik sapi yang menjadi syarat untuk dipilih petani ya, untuk digemukkan tuh, pertama adalah cari postur yang tinggi. Tinggi, badannya panjang, yang disukai Badan- petani sini. Badannya panjang, terus Posturnya tinggi, posturnya tinggi, terus kurus nggak apa-apa ya. Justru yang kurus itu yang dicari. Oh memang tujuannya untuk digemukkan ya. Iya. Jadi kalau kita menggemukkan sapi yang gemuk itu kan malah kan sudah gemuk, ngapain digemukkan ya. Itu. Berarti memang sapi yang dipilih petani Petani-petani di sini sebagai yang kurus. sapi-sapi bakalan itu adalah sapi-sapi yang dengan Posturnya tinggi, postur tinggi, badannya panjang, dan kakinya yang Tinggi. bagus ya. Kakinya Ya. yang
tinggi yang kokoh gitu. Seperti itu teman-teman. Badannya tinggi, panjang, kakinya bagus. Selain dari segi postur tadi Pak Trisno, boleh biasanya apa saja yang dilihat sama petani? Kakinya, kepalanya ini dari Ya. yang pendek, yang besar. Oh begitu. Pendek besar itu yang disukai petani. Jadi selain Kakinya tinggi. tinggi sapinya, panjang, selain kakinya tinggi, ternyata juga cari yang kepalanya besar. Pendek besar seperti begini. Oh, maksudnya pendek besar itu mulutnya, Ya. moncongnya, moncong sapi itu yang pendek atau yang Pendek. besar tuh. Yang pendek tak besar kan? Kalau yang Itu- pendek itu besar. Ya. Itu kenapa kok Nah, itu nyari yang moncongnya pendek besar itu kenapa Pak Tisno? saya kurang tahu Kan petani. sama-sama sapi ini. Sama-sama sapi, tapi kan kebanyakan sapi yang runcing kepalanya itu susah digemukkan itu. Oh, yang model kayak kuda gitu ya? Nah, itu susah digemukkan. Oh, jadi kalau menurut Pak Trisno ini atau mungkin pendapat para petani di sini, Pak Ya, Trisno, ya, permintaannya kan begitu. sapi yang banyak diminta itu sapi-sapi yang kepalanya itu besar, Besar, terus tapi moncongnya itu nggak terlalu nggak terlalu panjang. nggak terlalu panjang dan mulutnya itu besar. Harapannya mungkin ya kalau sapi itu moncongnya pendek kan agak lebar ya. Hmm, Itu daya makannya itu Lebih. lebih Lebih cepat kan? cepat ya. Nah, Apa lahap ya? Istilahnya bahasa kasarnya sapinya itu rakus gitu kan. Rakus ya. Gitu. Jadi yang semakin moncongnya pendek itu semakin bagus, Semakin lebar. Nah, anggapannya nanti di saat dia makan rumput itu apa ya? Kapasitas makannya itu lebih banyak gitu ya Pak Trisno ya. Ya, ya. Nah, itu adalah salah satu apa karakteristik petani yang sapi yang diinginkan oleh petani ya, moncongnya selain badan dan anu ya. Kalau kalau sapinya moncongnya panjang itu makannya biasanya ngemil gitu gak Pak? Ya lambat perkembangannya untuk digemukkan gitu kan. Jadi makannya sedikit-sedikit gitu ya. Makanya nggak kayak yang lain tuh rakus-rakus gitu. Oh begitu Pak. Pak Trisno, kalau mengenai kayak tanduk, nah tanduk itu biasanya jadi apa syarat nggak untuk para petani itu? Ada orang yang begitu, ada yang nggak suka tanduknya yang kecil panjang banyak, yang begitu ya. Yang dipilih biar pendek lebih gede gitu mintanya. Oh jadi tanduk-tanduk yang gede itu yang seperti ini mungkin ya? Nah, Nah, seperti ini masih muda. jadi tanduknya ini besar dan belum terlalu mengkilat ya. Belum, itu masih muda ini. Nah, Lihat kepalanya aja masih muda. nah ini kepalanya pendek juga ya. Nah, itu agak bagus tuh pendek ya. sapinya, Pak. Nah seperti ini. Ini salah satu tanduk yang disuka oleh petani. Petani Ya. di sini. Nah terus tanduknya masih muda, maksudnya tuh masih ada selaput kapurnya itu. Iya. Kakinya bagus. Kakinya bagus. Terus moncongnya juga nggak terlalu. Itu yang disukai begini sudah modelnya. Oke Pak Trisno. Nah seperti itu teman-teman, salah satu karakteristik tipe-tipe yang disuka oleh petani ya. Nggak gemuk nggak apa-apa, yang penting posturnya tinggi, panjang, kakinya juga kokoh, mulutnya itu pendek dan tanduknya itu yang besar tapi masih muda gitu ya. Iya, yang disukai. Kan untuk dirawat kan gede lagi, bisa gede lagi gitu. Oh baik Pak Trisno. Ini kan sudah Nah. tuanya begini. Ya oke. Untuk sapi-sapi Pak Trisno, sapi-sapi biasanya saat sapi-sapi bakalan seperti ini biasanya sapi apa saja, yang jenis apa saja yang diminati oleh masyarakat di Gunung Binjai sini Pak Trisno? Jenisnya sapi Bali, Bali, Gorontalo, sapi Bali, sapi Gorontalo itu PO nggak Pak? ya Atau- Blaster dia namanya, Blaster itu. Gorontalo itu. Leicester Bali itu. enggak, Gorontalo enggak. Oh, jadi silangan. Ya, silangan Silangan. yang disukai. Rambon itu kan? Ya, seperti itu. Sapi Rambon itu sapi blasteran antara mungkin Kesukaan. kawin persilangan antara Bali dan PO atau PO Ya. dengan sapi yang lainnya Hmm. atau Bali dengan sapi yang lainnya, seperti itu Pak Trisno ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kita jalan-jalan lagi teman-teman. Kita jalan-jalan lagi ke kandang Pak Trisno seperti ini. Kalau Pak Trisno, kandang Pak Trisno ini sudah ada namanya belum? Belum. Belum ada nama. Nanti pemirsa atau teman-teman yang ada di sana boleh ngasih usul nama. Nanti bisa di komen di channel. Kasih nama apa ini kandangnya Pak Trisno? Karena beliaunya belum kasih nama, maka tak kasih nama kandang Pak Trisno saja nanti. Baik Pak Trisno, kita kalau
Ini kalau saat ini kan sapi-sapi belum dalam proses penggemukan ya. Sebenarnya ini sapi bibitan ya. Ya. Jadi yang ada di sini ini sapinya ini transit ya, sapi transit ya. Nanti dibeli banyak yang dibeli petani lagi. Ya. 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 Nah, sapi-sapi transit teman-teman. Nah, kita jalan-jalan lagi ke kandangnya Pak Trisno. Untuk kandang Pak Trisno ini, Pak, ini kapasitas kurang lebih berapa ekor yang ada di sini? 100. Kapasitas 100 ekor teman-teman. Kita jalan-jalannya. Kapasitas 100 ekor, ada yang di bawah, ini ada yang menghadap ke pinggir ya. Nah, ada yang hadap ke pinggir. Kita lewat sini saja, nggak apa-apa. Nah, di sana bisa tembus? Bisa. Bisa ya. Nah, ini adalah sapi-sapi yang ada di kandang Pak Trisno yang disediakan sapi-sapi jenis bakalan atau bibitan. Sapi-sapi di sini rata-rata sapi-sapi jantan, Pak Trisno. Jantan semua. Sapi-sapi jantan. Nah, Pak Trisno, kalau di Gunung Binjai ini kan untuk mangsa pasarnya, biasanya petani-petani itu kalau ini kan masih jauh nih. Ya. Biasanya yang dicari petani-petani itu sapi-sapi yang sudah dengan kelakat tinggi, dengan karakteristik yang tadi. Itu kalau di daerah sini itu yang diminati banyak petani saat masih jauh ini, biasanya yang dihargai kisaran berapa, Pak Trisno, kalau boleh tahu? Ya, harga-harga 12 ke bawah. Masih harga 12 ke bawah ya. Kalau yang harga 13 Belum, nanti pertengahan. pertengahan itu Mulai bulan 12 naik, pertengahan itu. berarti kurang 6 bulan. Ya, tempatnya besar-besar. Oh, berarti kalau waktunya itu lebih dari 6 bulan menjelang Idul Adha, Ya. itu biasanya para petani itu mencari sapi yang di bawah-bawah 12. Ya, 11, 10 Ya, begitu, itu yang Pak Trisno. dicari. Nah, itu mungkin karena merasa waktunya masih panjang, nyari sapi yang agak kecil nggak apa-apa, tapi waktunya panjang kan mereka bisa mengejar ya istilahnya, Ya. mengejar supaya sapinya lebih gemuk lagi. Tapi nanti setelah 6 bulan, mendekati ke atas ya, Ya. mendekati Idul Adha, itu biasanya mencari sapi yang Yang harga 14, 15. berarti mencari sapi yang lebih besar. Ya. Ini masuk logika teman-teman, karena kalau semakin mendekati Idul Adha, waktu untuk menggemukkan atau waktu untuk memelihara itu kan pendek ya Pak Trisno. Pendek. Waktu untuk memelihara pendek, sehingga mereka mencari sapi yang Yang lebih besar. lebih besar. Iya. Istilahnya sapi yang sudah agak jadi ya, yang agak jadi supaya mereka nanti tidak terlalu susah payah untuk Mengemukkan. menggemukkan sapi. Oke, baik. Untuk sapi-sapi yang Pak Trisno di sini, yang biasanya dari daerah mana saja Pak Trisno? Sapi-sapi yang dijadikan untuk pembibitan. Saya lihat ada yang dari Gorontalo. Ini Kupang. dari sapi-sapi yang berasal dari Kupang, sapi-sapi yang berasal dari Sulawesi juga ada Pak, Ada. Pak Trisno ya. Jadi rata-rata memang untuk Kalimantan Timur ini istilahnya belum bisa menyediakan ya, Belum ada yang paling. belum bisa menyediakan. Ini PR juga buat kita semua peternak dan tentunya PR juga untuk pemerintah ya, sehingga mudah-mudahan kedepannya nanti Kalimantan Timur juga bisa menyediakan sendiri sapi-sapi yang untuk didistribusikan ke petani-petani seperti ini. Nah, karena selama ini yang kami rasakannya Pak Trisno, termasuk Pak Trisno, termasuk saya, sapi-sapi yang dijadikan bibitan atau bakalan adalah sapi-sapi yang dari luar Ya. Kalimantan, dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara Timur, dari Nusa Tenggara Barat, dari Jawa bahkan ya Pak, Ya. Pak Trisno ya, untuk sapi-sapi besar dan lain-lain. Makanya kita juga harus berpikir bagaimana kedepannya Kalimantan ini bisa menyediakan sendiri seperti itu. Nah, kita jalan-jalan lagi teman-teman. Nah, kalau sapi-sapi dari Kupang itu cirinya ada bekas ini di tanduknya. Nah, ini. Baik. Nah, ini sapi-sapi seperti ini adalah sapi-sapi contoh. Nah, sapi-sapi ini adalah sapi-sapi kerangkanya tinggi. Jadi sapinya masih agak kurus tapi kerangkanya tinggi, teman-teman. Oke. Kalau warna, Pak Trisno? Kalau warnanya yang disukai hitam. Warna yang disukai hitamnya. Hitam, rata-rata hitam. Kalau warna yang disukai memang saya jalan-jalan dari beberapa petani, memang warna yang disukai adalah warna-warna hitam yang paling disukai. Nggak tahu kenapa anggapannya tuh kalau sapi yang warna hitam tuh Kecil kelihatannya gede gitu. oh begitu. Katanya kalau
saya dengar-dengar kalau sapi warnanya hitam itu katanya dagingnya lebih banyak katanya. Atau lebih berat atau dagingnya ketemu lebih banyak. Padahal belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Karena kualitas sapi itu kalau dilihat karkasnya bukan dari segi warnanya, tapi nanti ya dari segi berat tubuhnya seperti itu. Jadi gemuk enggak sapinya itu juga pengaruh terhadap apa namanya keluar dagingnya nanti berat atau tidak seperti itu. Ini juga masih kita jalan-jalan di kandang Pak Trisno. Nah, ini juga sapi-sapi pakalan luas sekali. Nah, ini rumput yang disediakan di sini walaupun sapi-sapi transit, tapi rumputnya yang disediakan juga rumput-rumput bagus. Jadi nggak perlu khawatir sapinya nanti susut atau apa di tempatnya Pak Trisno, nggak, bahkan mungkin tambah gemuk nanti sapinya. Nah, kalau di sini Pak Trisno berarti masih rumput murni saja yang dikasihkannya, banyakannya. Untuk bibitan ya. Oke. Nah, kalau untuk petani di sini biasanya kalau untuk mendapatkan sapi-sapi pakalan atau bibitan itu biasanya ke sini Pak Trisno. Ya, rata-rata ke sini. Nah, jadi untuk masyarakat yang di daerah Gunung Pinjai ini nggak perlu khawatir lagi, karena di kandang Pak Trisno ini beliau juga menyediakan sapi-sapi pakalan atau bibitan yang untuk digemukkan. Sekarang ini kan lagi musim ini Pak Trisno, lagi musim belanja online. Jadi biasanya yang lagi lagi gencar ini adalah lewat media Facebook, lewat itu biasanya beli, tapi belum tahu sapinya seperti apa kan. Nah, itu kan bahaya juga, bahaya adanya semacam penipuan dan lain-lain. Maka kalau kita sebagai pedagang sapi biasanya menyarankan kalau beli sapi ya datang saja ke kandangnya, ya kan, dilihat sapinya ya, lihat dulu barangnya, cocok baru dibayar. Begitu. Jadi nggak usah susah-susah. Jadi lihat dulu sapinya. Kalau suka dengan sapinya ya dicocok, dibayar. Yang penting orang yang menjual itu jelas, tempatnya jelas, barangnya jelas ada. Kalau harganya cocok, sapinya cocok, ya dibayar. Nggak usah susah-susah sekarang beli sapi itu. Terutama teman-teman peternak yang di area Gunung Pinjai, di Pak Trisno juga menyediakan sapi-sapi bakalan yang untuk digemukkan. Baik Pak Trisno, kalau dalam jual beli sapi ini, ini kan belum ke arah pengemukan Pak Trisno. Kalau dalam jual beli sapi ini, ada nggak apa saran Pak Trisno untuk teman-teman yang biasanya jawab aku itu. Pak Trisno nggak bisa jawab karena apa? Pak Trisno nggak bisa jawab itu karena antara masing-masing peternak itu pengalamannya berbeda-beda. Maksud saya kalau di dalam jual beli peternak ini, kalau bisa ya kalau beli di tempat yang jelas, sapinya ada, dan kalau cocok dibayar, seperti itu. Karena banyak sekali penipuan sekarang Pak Trisno ya. Apalagi sistem COD itu, apa? Ya, COD. Bayar di tempat itu. Nah, itu banyak sekali yang sudah menjadi korban penipuan seperti itu. Kita diadu antar petani atau peternak atau pedagang, ternyata yang menipu adalah orang ketiga, nggak tahu orangnya di mana ya Pak Trisno ya. Nah, itu bahaya sekali teman-teman. Baik, Pak Trisno, untuk sapi-sapi yang di sini kurang lebih nanti kapasitas berapa ekor? 100 ekor yang disediakan sapi-sapi jenis apa aja? Bali sama Rambon. Bali sama Rambon. Rambon maksudnya adalah sapi-sapi yang dari daerah Sulawesi Pak Trisno ya. Nah, itu adalah campuran antara Bali dengan PO dan lain-lain. Baik teman-teman, kita sudah mampir ke kandangnya Pak Trisno pada hari ini. Jadi kebetulan Pak Trisnonya sedang ada di tempat, maka kita lihat-lihat kandangnya. Kalau teman-teman ada di daerah Gunung Pinjai, nggak usah khawatir karena di sini Pak Trisno juga menyediakan sapi-sapi bakalan atau bibitan yang tentunya bagus-bagus juga, tergantung karakteristik yang diminati oleh petani di sini. Pak Trisno sudah paham. Jadi kalau nyari sapi bakalan atau bibitan nggak usah jauh-jauh, daerah Gunung Pinjai ada di tempatnya Pak Trisno. Baik, mudah-mudahan sukses untuk petani, untuk peternak sapi, dan untuk
penjual sapi yang ada di Kalimantan Timur lebih maju, lebih sukses. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.